fokusnya ya. Tidak dulu. Ya, sebelum kita mulai. Ya, Bu. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik, karena semuanya sudah sehat semua. Tolong itu kursinya dirapikan dulu sampai kanan kirinya dilihat. Dia berapa, Bu? Baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Absen dulu ya. Ya, Bu. Salsya Rizky Putri, Hadir, Bu. Wibowo, Ini sakit, Bu. Oke. Siti Fauzia, Hadir, Bu. Salsa Mila, hari dia sakit. 3 hari, Bu. Dia ke ini, jatuh dari sepeda. Kalian sudah ada menjenguk belum? Belum. Nanti tolong diskusikan sama wali kelasnya ya untuk menjenguk Wibowo karena udah lebih dari 3 hari itu sudah kewajiban kita untuk menjenguk dia. Ya, Bu. Salsa Mila, Hadir, Bu. Siti Fauzia, Hadir, Bu. berarti satu tidak hadir ya. Ya, Bu. Sakit. Karena ini tanggal 20, tanggal 2. Mau memimpin doanya diminta oleh Siti Fauzia. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Cinta terhadap tanah air, silakan untuk berdiri semuanya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mengusung sasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini anak-anak Ibu, di sini Ibu mau bertanya sebentar. Mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup? Siapa yang tahu angkat tangan? Pertama, mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup? Ini, Bu. Angkat tangan, Ibu kasih nilai. Saya, Bu. Ya, Siti Fauzia. Karena Al-Quran itu kitab. Ya, ada yang lain? Karena Al-Quran itu kan, Bu, kita umat Islam. Jadi itu Al-Quran yang menjadi pedoman dan tunjuk kita. Baik, tepuk tangan teman-teman. Nah, ya Ibu jelaskan sedikit ya, kenapa Al-Quran menjadi pedoman hidup? Karena hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu secara lengkap mengapa kita harus menjadi pedoman, karena Al-Quran itu sudah disusun secara lengkap untuk umat muslim. Untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat beriman kepada kitab Allah? Saya ya disayang sama Allah. Selain itu, Manfaat beriman kepada kitab Allah itu kita bisa
menjadi manusia yang taat, kemudian bertakwa dan menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, satu. Kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Baik, pertama sebenarnya jelas lagi manfaat beriman kepada kitab Allah karena di dalam kitab-kitab itu nanti kita akan belajar pada pertemuan hari ini. Karena dengan kita beriman kepada kitab Allah berarti kita manusianya adanya Allah. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menggali dalil terkait iman kitab Allah dan mengulang kandungan ayatnya. Yang ketiga, peserta didik membedakan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang keempat, peserta didik merumuskan contoh sikap sebagai konsekuensi yang mengimani Al-Quran. Yang terakhir, peserta didik menemukan hikmah dan buah keimanan terhadap kitab Allah. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti, Ibu mau kalian berdiri sebentar, kita mau sedikit. Sudah berdiri semua? Sudah berdiri semua? Luruskan pergelangan tangan. Tangan. Di sini Ibu mau minta salah satu membaca. Siti Fauzia. Ayo Bu. Pengertian percaya pada Allah menurunkan kitab-kitabnya. Terus ada kitab itu sebagai pedoman hidup manusia. Baik, di sini menjelaskan dulu ya sebelum kalian memasuki pembagian kelompok nanti. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati, bahwa kita semua iman kepada kitab Allah berarti percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab dan kitab itu sebagai pedoman hidup kita. Mempercayainya tidak hanya dengan lisan tapi dengan hati. Sekarang sudah paham apa itu iman pada kitab-kitab Allah? Kitab Allah. Baik. Kitab-kitab Allah yang pertama adalah Taurat. Nah, Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua, kitab selanjutnya adalah kitab Daud yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau yang terakhir adalah kitab Al-Quran kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau anda semuanya ditanya kita terakhir itu apa, jawabannya kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apakah sudah paham dengan kitab-kitab Allah? Ada pertanyaan? Belum. Kita lanjutkan fungsi dulu ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama
Ada fungsi dari kitab-kitab Allah. Yang pertama, pedoman hidup. Nah, di sini ada nggak yang tahu pedoman hidup maksudnya bagaimana? Belum, Bu. Oke. Nah, jadi pedoman hidup. Jadi salah satu contohnya, ketika kita sedang mengalami masalah dalam hidup, maka kembalilah kepada Allah. Dengan apa? Salah satunya membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah Allah tunjukkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada Mudah. Selanjutnya yang kedua, petunjuk kebenaran. Nah, fungsi-fungsi kitab Allah petunjuk kebenaran, maksudnya bagaimana Ananda? Nah, maksudnya ketika kita sedang berada di jalan yang salah, jalan yang benar, itu sudah Allah tetapkan di dalam kitab-kitabnya, termasuk pelengkap kita yaitu kitab Al-Quran. Jadi buat Ananda, mulai sekarang belajar ngaji ya. Siapa di rumahnya sudah mengaji? Saya, Bu. Berapa? Ikra 7. Al-Quran atau Iqra 6? Al-Quran, Bu, juz 1. Oke, baik ya. Jangan lupa untuk terus mengaji ya, karena Ya, Bu. hidup kita itu sangat butuh bacaan dan kedengaran yang baik, termasuk kita harus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pembeda baik dan buruk. Nah, maksudnya bagaimana pembeda baik dan buruk? Jadi di dalam Al-Quran atau dalam kitab sudah Allah jelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran itu sudah Allah jelaskan juga dalam kitab Zabur, Injil. Namun untuk pelengkapnya itu ada di dalam Al-Quran mana yang baik dan buruk. Sama seperti contohnya makanan halal dan haram. Sudah Allah jelaskan. Ya, apa contohnya? Itu kalau menurut kita manusia itu haram, tapi bagi agama lain itu tidak. Jadi kita harus saling menghormati agama lain ya. Ya, Bu. Nah, kita sudah sampai di dalam ke bagian kelompok. Tadi kan sudah Bumi jelaskan panjang lebar tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita membagi kelompok, ada nggak yang mau bertanya? Atau sudah paham semua nih? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu ada lembar. Ini nanti silakan kalian kerjakan per kelompok. Berhitung dari nomor 1 sampai seterusnya. Dari Sasha. 1, 2, 3. Oke, nomor 1 di sini, 2 di tengah, 3 di pinggir. ya, benar. Dadah. Nah, ini kelompok 1 ya. Karena diisi 2, lu, 3. Nah, nanti Ibu jelaskan dulu bagaimana pengerjaannya. Nah, jadi Ananda semuanya itu silakan membuat nama kelompoknya masing-masing. Sudah dibuat namanya? Belum, Bu. Ya, buat dulu ya. Nah, itu kan sudah ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di lembar kerja peserta didik itu. Silakan Ananda semuanya isi dan jawab sepengetahuan Ananda semua. Tidak boleh mencontek ya setiap kelompok. Nanti kalau sudah, Ibu akan periksa dan kalian akan maju satu persatu untuk mempresentasikannya. Ada yang ingin ditanyakan Ananda? Oh, ini pinjam pena. Oh, kamu nggak ada pena ya? Iya, Bu. Nanti Ibu akan melihat ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Di presentasi ini dibahas. Gimana? Ini. Ibu keliling ya, mendampingi kalian. Siapa yang kerja dan tidak kerja, yang tidak menulis. Bu, Ya, ini gimana ini, Bu? iya gimana? Ke saya.
Pulang 5. Kalau ada yang bingung nanti tanya sama Umi ya. Ada Bu. Sudah. Baik, Bu. Silakan dikerjakan dulu. Nah, waktunya sudah habis. Dan di sini Umi mau setiap perwakilan kelompok mempresentasikan untuk hasil diskusi yang sudah Umi berikan. Kita mulai dari kelompok mana nih duluan? 1. Ayo dari ujung dulu. Ya, ini dari ujung Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ini hasil kerja kelompok kami. Nah, yang pertama yaitu tuliskan pengertian iman Allah yang yaitu kita beriman kepada Allah, bahwa kita percaya bahwa Allah itu menurunkan kita kepada umatnya. Kemudian yang kedua sebutkan nama-nama kitab Allah itu ada Taurat, Zabur. Baik. Apakah sama untuk teman-temannya semua? Kurang Ibu nomor 2-nya. Ya, boleh dilengkapi. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dulu Anda. Ibu. Ya, kita beri nilai dulu ya. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 2. Apa Bu? Ya, gue Ya, ya. lambat. Selamat nyanyi Bu. Selamat Ya, itu anak istimewa. Ayo silakan. Selanjutnya jelaskan fungsi kitab Allah bagi kehidupan. Yang pertama itu sudah jelas sebagai pedoman hidup. Yang kedua itu pemberi arah. Yang ketiga pemberitahu yang benar dan salah. Contohnya tadi makanan halal dan haram. Oke, ada yang lain? Atau sama? Ya, Iya, iya, iya. Tidak, ini yang tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita, apakah ada yang beda atau sama? Ini yang poin 2 Bu. Ya, sebelumnya. Poin 3 Ibu. Ini apa kitab fungsi kitab Allah itu sebagai petunjuk juga. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yang kelompok terakhir. Ayo lanjut ya. Ya. Baiklah kami dari kelompok 2 akan presentasikan kelompok kami. Yang pertama pengertian iman kepada kitab Allah, yaitu wahyu berupa kumpulan firman Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul: Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Musa, Taurat Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad. Balik. Ya, boleh lengkapi. Siapa yang tahu? Silakan Sasha. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud. Oh iya, kembali. Udah next sama. Itu ya, kita masih belajar. Baik. Iya. Sudah selesai? Belum, Bu. Ada satu lagi. Ini Bu, jelaskan kitab fungsi Allah bagi kehidupan. Yang pertama, kita bisa mengetahui baik dan buruknya. Terus sebagai pedoman hidup. Terus sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, duduk. Nah, Anda semuanya, Umi rasa kalian sudah memahami untuk materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Umi mau menyimpulkan sebentar. Jadi, iman kepada kitab Allah berarti percaya dengan sepenuh Hati. kita sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, Anda semuanya, jadi materi kita pada hari ini memiliki pengertian, kemudian apa lagi sih Fauzia? Fungsi. Kemudian ada Nama-nama kitab. nama-nama kitab dan namanya. Nah, jadi fungsi-fungsi kitab Allah yang pertama adalah pedoman, Hidup. yang kedua Petunjuk kebenaran. yang ketiga Pembeda Beda dari huruf.
karena pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau ada yang ingin bertanya atau tidak untuk pembelajaran hari ini? Belum, Bu. Berarti aku rasa sudah paham semuanya ya. Semuanya karena ini sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Umi mau semuanya rapikan tempat duduk karena kita mau pulang ya. Nah, belum sampahnya ada di samping kiri karena kebersihan itu jadi dari iman. Nah, karena tadi sudah memiliki doa salah Siti Fauzia, ibu mau Sasandra untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Karena sudah selesai. Oh, ini ada untuk kalian. Bu, katanya kalau makan lollipop palanya besar. Enggak, ini manis. Saya lagi hijau. Ini kami nonton makan kalian. Hijau. Ya, diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam